Baik Kak, sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Rahman. Ya, eh, menurut Bapak bagaimana tahapan pengumpulan barang yang akan dikirim? Kalau untuk yang dikirim sampai proses ke penerimanya ya berarti ya. Ya, Ya, kalau barang datang itu kan pertama kita sortir dulu. penyortir. Nah, Ya, sortir, habis disortir langsung ke scan barcode. Habis scan barcode, lalu di packing. Nah, kalau di packing seterusnya nanti dikirim ke masing-masing konsumen sama kurirnya masing-masing seperti itu. ya. Apakah ada batas atau syarat khusus terkait jenis atau jumlah barang yang dapat dikumpulkan? Kalau untuk CNS sendiri sih nggak ada batasan bawa barang ya, Berarti bebas. bebas karena nggak ada target juga sih, karena masing-masing sudah punya wilayahnya, sudah. Jadi semakin banyak bawa barang banyak itu ya semakin penghasilannya semakin gede lagi ya gitu. Kenapa pertanyaan selanjutnya, apakah ada batas berat atau ukuran yang bisa dikirim? Kalau batas berat sih nggak ada, mungkin kalau untuk yang nggak boleh dikirim ada ya, kayak sama emas itu nggak boleh, terus alat-alat yang membahayakan kayak eh, senjata tajam kayak gitu, senpi itu udah nggak boleh dikirim. Kalau untuk batasan berat sih nggak ada sih. Kan sudah ada servisnya tuh gitu. Terus, bagaimana prosedur penanganan barang yang rusak atau tidak sesuai saat pemrosesan? Kalau itu biasanya kita konfirmasi ke pihak konsumen dulu mau dikirim atau tidak. Kalau misalnya tidak dikirim ya paling kita retur barang ke pihak seller lagi, dikembalikan, maksudnya diretur atau gitu. Kalau misalkan ada barang yang rusak, kalau untuk kehilangan barang misalnya ya itu paling diklaim dari jumlah harga barangnya berapa, nanti dikoordinasikan baru dicairkan seperti itu deh. Selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan barang berdasarkan tujuan pengiriman? Ada ini sih pemilihan tujuan barang untuk wilayah kemana, jadi dipasang apa ya kayak per box gitu teh. Jadi misalnya rutenya tuh misalkan wilayah Luragung penyortirannya gitu biar aman aja gitu sih. Terus per wilayah itu karena misalkan per kecamatan gitu untuk penyortirannya sih gitu. Eh, Apa jenis moda transportasi yang efisien untuk pengiriman barang? Barang yang mana ya, ada yang kecil maksudnya barang yang kecil apa yang gede, kan ada dua barang jenis barangnya tuh. Kalau misalkan yang kecil paling motor, kalau yang gede banget itu paling pas pakai mobil. Selanjutnya, bagaimana jika ada barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan dalam pengiriman? Kalau kerusakan kayak tadi ya paling kita konfirmasi dulu ke pihak konsumen. Kalau misalnya barang mau diretur kita kembalikan ke seller. Kalau kehilangan barang sih lebih ke apa ya, paling kita dari pihak jennya ganti rugi gitu, diklaim tuh, paling itu aja sih. Kalau untuk kerusakan mah biasanya kita konfirmasi dulu ke ke konsumennya mau dikirim atau tidak, seperti itu. Itu pertanyaan terakhir, Pak. Apa perbedaan antara standar delivery dan express delivery? Kalau standar sih kalau kalau express ya biasanya mulai dari penginputan barang itu paling jangka waktunya cuma 1 hari. Kalau yang standar paling itu jangka waktunya itu 2 sampai 3 hari, estimasi waktunya itu aja. Kalau yang express tuh paling dari penginputan itu cuma 1 hari. Nah kalau untuk yang standar estimasi waktunya 2 sampai 3 hari ya, bisa lebih juga seperti itu. Satu lagi, Pak. Bagaimana cara memantau status pengiriman barang secara real time? Ada di aplikasinya sih ya, di aplikasi ini ya tuh,
Kayak kan kita juga punya aplikasi Netscape ya, jadi kita pantau di sini tuh. Ada aplikasi tersendirinya buat mantaunya tuh. Kalau untuk di HP sendiri sih ada kayak kalau di JNE ada My JNE-nya ya aplikasinya itu aja sih. Untuk mantau mantap mah. Siap.